Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1, dan untuk tema kita hari ini yaitu Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Umi berharap setelah melaksanakan pembelajaran anak-anak dapat yang pertama yaitu baik anak-anakku, sekarang kita akan belajar membaca Quran Surat At-Tin dengan tertib dan benar. Untuk itu marilah anak-anakku semuanya menyimak dan mendengarkan bersama-sama video Quran Surat At-Tin berikut ini. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, baik anak-anakku, baru saja kalian mendengarkan Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Sekarang Bu Umi akan menjelaskan tentang Surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah Surat Al-Buruj. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun, karena di antara sahabat Rasulullah SAW adalah kebanyakan orang tua, dan mereka merasa takut tidak akan mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka dalam masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya pada Rasulullah SAW. Melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan soleh pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Nah, sekarang Bu Umi akan menjelaskan makna kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Tin. Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di kota Damaskus, sekarang adalah ibu kota negara Syria. Di sana banyak sekali ditumbuhi pohon tin atau buah ara. Sedangkan Zaitun adalah Baitul Maqdis, ya, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Palestina. Adapun At-Tin artinya bukit Sinai, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ketiga, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah dan di dalamnya terdapat Baitullah atau Ka'bah. Kemudian di ayat yang keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang
yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain ya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu sehingga mampu berkreasi ya, menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian dari manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pada ayat ke-7 dan 8 ya, menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Ya, padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati ya dan akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Hakim yang Maha Adil. Nah, anak-anakku, untuk kesimpulan kandungan surat Atin adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala paling baik bentuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus. Pastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah Hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.